Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Junior Arifin dari SMA Negeri 1 Majalengka, mengampu mata pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan siswa tidak terlibat dalam proses belajar. Penyebabnya boleh jadi karena kurang atau tidak termotivasi untuk belajar. Alternatif solusinya dengan merawat dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Bagaimana merawat dan menumbuhkan motivasi belajar? Itu dapat dilakukan salah satunya dengan refleksi belajar. Bagaimana melakukan refleksi belajar? Siswa diharapkan pada saat melakukan refleksi belajar dimulai dengan memetakan kebutuhan diri. Kemudian menyusun tujuan belajarnya. Selanjutnya melakukan umpan balik yang berkelanjutan. Dalam melakukan refleksi, siswa dapat mencoba menggunakan lembar aksi seperti yang tersaji pada layar ini. Ada bagian pengantar dan informasi diisi dengan identitas diri. Dan yang kedua, ada bagian instruksi bagaimana mengisi lembar aksi ini. Bagian ketiga, tentang persiapan. Alat apa yang dibutuhkan, apa sikap yang dibutuhkan. Dan selanjutnya bagian keempat, praktik. Pada praktik ini ada beberapa langkah. Langkah pertama, memetakan kebutuhan diri untuk belajar. Siswa dapat mencoba mengenali profil dirinya dengan menuliskan 3 atau lebih faktor yang mendominasi siswa termotivasi untuk belajar. Apakah itu karena hobi, cara belajarnya, minat atau bakat, latar belakang sosial, topik pelajaran, faktor orang tua, dorongan orang tua misalnya, dari ayah dan ibu. Masih di langkah pertama, siswa diminta untuk sadar terhadap tujuan dengan mengidentifikasi kenapa siswa belajar. Apa yang ingin dicapai, dengan siapa belajarnya, mengapa ia mau mencapainya, kapan itu harus tercapai, di mana dicapainya, dan bagaimana mencapainya. Langkah kedua, menyusun tujuan belajar. Buatlah tujuan yang menggambarkan diri secara spesifik. Apa yang ingin dicapai oleh siswa sebagai murid. Masih di langkah kedua, periksa tujuan yang sudah dirumuskan sesuaikah dengan kebutuhan diri? Bisakah diukur dalam waktu dekat? Apakah cukup memberikan pilihan atau tantangan si tujuan tadi itu? Apakah dapat berkomitmen dengan tujuan yang sudah ditetapkan? Dijawab dengan ya atau tidak. Langkah ketiga, melaksanakan refleksi belajar yang menjadi topik pada pembahasan sekarang ini. Dengan melakukan refleksi, maka diharapkan dapat menemukan pengetahuan baru, pengetahuan tentang diri kita sendiri. Kalau siswa melakukannya, pengetahuan diri siswa itu sendiri. Diharapkan proses mencari makna apa yang ingin, apa yang sedang, dan apa yang nantinya akan dipelajari atau apa yang akan dialami, itu bisa diperoleh pada proses refleksi ini. Bagaimana melakukan refleksinya? Yang pertama, bisa melakukan refleksi berpasangan.
tanya jawab dengan teman sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Contohnya, apa yang membuat tertarik untuk belajar? Bagaimana perasaan saat mengikuti pelajaran? Apa yang ingin diperoleh dari hasil pelajaran itu? Apa yang ingin dipelajari? Apa informasi yang didapat pada hari ini setelah belajar? Apa yang dilakukan? Apakah itu sudah mencapai target belajar? Dan bisa ditambah dengan pertanyaan reflektif lain. Selanjutnya, membuat jurnal refleksi. Membuat jurnal reflektif yang menuangkan apa yang sudah, ingin, sedang, dan akan dipelajari dalam aktivitas belajar. Selanjutnya, dapat mencoba melakukan counting down. Tuliskan 3 hal yang sudah terlaksana. Tuliskan 2 hal yang perlu ditingkatkan. Tuliskan 1 strategi untuk memperbaiki keadaan yang belum sesuai dengan harapan. Hasil yang diharapkan, siswa mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk belajar apa yang dia butuhkan, agar bisa belajar apa yang dibutuhkan. Dan selanjutnya dapat menetapkan tujuan belajarnya. Sehingga diharapkan selanjutnya siswa meningkat motivasi belajarnya. Dan akhirnya sampai kepada posisi merdeka belajar. Berkomitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan melakukan refleksi yang berkala, sehingga motivasi terus bisa terjaga, motivasi dapat dirawat dan ditingkatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.